Di area ini, setiap hari ada dendam. Qin Yichen tidak tertarik untuk menyelamatkan setiap orang. Dalam percakapan antara dua orang, terdengar suara kok cepat di hutan di depan. Dan kemudian dua sosok satu demi satu, Wolverine melarikan diri. Tidak jauh setelah kedua sosok ini, 4-5 bayangan melintas. Dan niat membunuh yang dingin ditransmisikan dengan jelas bahkan setelah jarak pendek, yang juga menyebabkan dua orang di depan melarikan diri. Kecepatan, saat dipercepat lagi. Pada saat ini, Qin Yichen akhirnya melihat kedua sosok itu, yang semuanya adalah pria parubaya berusia 30-an. Pada saat ini, nafas mereka kendur, langkah mereka tidak teratur, dan mereka juga memiliki banyak darah di tubuh mereka. Jelas, mereka menderita luka ringan, tetapi dalam pelarian ini, mereka ditarik semakin dekat oleh banyak bayangan di belakang. Dengan tergesa-gesa, pria parubaya di sebelah kiri, yang melarikan diri di depannya, kakinya lumpuh, dan sosoknya benar-benar jatuh ke tanah. Hai. Saat orang lain mengangkatnya, suara angin bertiup di belakangnya bergetar, dan beberapa bayangan mengejar di hampir 2 ruang bernapas. Apa? Tidak bisakah kamu lari? 5 siluet di belakang dengan cepat mengepung kedua orang itu, menghalangi mereka mundur sebanyak mungkin. Di depannya, siluet yang terbungkus jubah hitam tertawa bercanda. Dihadapkan dengan pengepungan 5 orang, mata kedua pria parubaya itu adalah sentuhan keputusasaan, dan pada saat ini, mata mereka hanya melihat Qin Yichen 2 tidak jauh. Dan segera mereka sepertinya menangkap yang terakhir. Akar sedotan penyelamat berteriak dengan cemas. Teman-teman di depan, saya harap saya bisa saling membantu. Dan saya pasti akan memberi Anda hadiah setelah itu. 5 orang di sekitar 2 pria parubaya itu juga melihat ke masa lalu. Ketika mereka melihat angin dan salju 5, mereka semua memancarkan warna yang menakjubkan di mata mereka. Meskipun masih ada sedikit noda di alis angin 1000 salju, tetapi orang yang cerdas tahu pada pandangan pertama bahwa dia pastilah cikal bakal kecantikan yang luar biasa. Ketika dia besar nanti, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan jatuh di bawah rok delimanya. Teman, jalannya menuju ke seberang jalan, dan saya menyarankan Anda untuk tidak khawatir tentang itu. Jika tidak, Anda tidak akan tahu apakah Anda kehilangan nyawa Anda. Pria yang terbungkus jubah hitam menatap Qin Yichen dengan suara mengancam, dan itu terdengar perlahan. Meskipun Qin Yichen hanyalah nafas dari tahap awal Huang Jing, itu samar-samar memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Dia bukan pemula. Naluri ini telah menyelamatkannya lebih dari sekali, dan dia juga memiliki banyak kewaspadaan, jadi dia tidak langsung menembak. Kelima orang ini adalah pembangkit tenaga Royal Mirror, pria berjubah hitam yang dipimpin olehnya, dan fluktuasi nafas di tubuhnya bahkan lebih redup. Meskipun Qin Yichen tidak takut, dia tidak ingin menimbulkan masalah seperti itu tanpa alasan. Kamu biasa saja, kami hanya lewat. Qin Yichen mengangkat bahu, dengan ringan berkata. Kemudian, dengan angin dan 1000 salju, dia siap untuk melewatinya. Melihat ini, kedua pria parubaya itu langsung memucat, tetapi mereka tidak bisa menahannya. Lagi pula, tidak ada yang mau menyinggung seseorang tanpa alasan. 5 orang di sekitar 2 pria parubaya itu sangat puas dengan tingkah lucu Qin Yichen. Teman ini, kami adalah pebisnis Tanah Suci di Kota Suci. Jika bantuanmu datang, aku pasti akan pergi ke Tanah Suci dan memberimu hadiah yang memuaskan. Seolah masih sedikit tanpa ekspresi, salah satu pria parubaya yang terluka masih berteriak dengan sedikit harapan. Kata-katanya baru saja berakhir, dan Qin Yichen, yang semula pergi zang, tiba-tiba berhenti. Melihatnya berhenti sejenak, kedua pria parubaya itu tampak sangat gembira, sementara 5 orang yang mengelilinginya berangsur-angsur menjadi murung. Nah, karena kita berani menembak mereka, tentu saja ada cara untuk mencegah Tanah Suci mengetahuinya, jadi jangan bodoh. Suara dingin datang dari mulut pria berjubah hitam. Jika kamu tidak ingin kehilangan nyawamu, segera pergi, jika tidak. Ada ancaman tak berujung dalam wacana ini. Tanah Suci adalah pebisnis karena bakat bawaannya tidak baik, dan mereka yang tersingkir oleh Tanah Suci. Jika Anda memiliki bakat bawaan dalam bisnis, Anda dapat beroperasi di Tanah Suci di mana saja, bukan di Tanah Suci. Tidak seorang pun dari jenis ini, secara umum, mau repot-repot mencari masalah. Bagaimanapun, meskipun mereka setara dengan diusir dari Tanah Suci, mereka tetap menyandang nama Tanah Suci, dan jika mereka memiliki sedikit akal sehat, mereka tidak akan memprovokasi mereka. Namun, di sini sebenarnya ada 2 pengusaha Tanah Suci tahu yang selalu dicegat. Kekuatan biasa tidak akan pernah memiliki keberanian seperti itu. Mengenai ancaman pria berjubah hitam itu, Qin Yichen mengabaikannya. Dia berbalik dan melirik pria berjubah hitam itu, hanya untuk menemukan bahwa yang terakhir tidak bisa melihat pandangan sedikit pun kecuali mata gelap. Apakah kamu benar-benar seorang pebisnis di Tanah Suci? Mata Qin Yichen memandang ke arah 2 pria parubaya itu, dengan nada curiga. Lagi pula, keagungan Tanah Suci tidak provokatif.
Dan jarang ada pebisnis yang mewakili Tanah Suci mengalami kecelakaan seperti itu selama beberapa dekade atau bahkan 100 tahun. Ya. Melihat Qin Yichan tiba-tiba berbalik, kedua pria parubaya itu melontarkan kejutan di mata mereka, dan kemudian keduanya mengeluarkan Divine Jade dari tangan mereka. Rasakan gelombang yang akrab, Qin Yichan sedikit mengangguk. Selama saya berada agak jauh dari saya, Divine Jade akan menjadi liontin giok biasa, dan itu juga akan pecah dengan kematian pemiliknya. Holy Land Divine Jade tidak bisa dipalsukan. Kalau begitu, ikuti aku, Qin Yichan dengan ringan berkata sambil tersenyum. Dua pria parubaya mendengar ini dan berlari ke arahnya dengan tergesa-gesa. Wah, kamu membawa kehancuran sendiri. Melihat wajah Qin Yichan sambil tersenyum, wajah keempat pembangkit tenaga cermin kekaisaran tampak suram. Pria berjubah hitam, yang dipimpin olehnya, bahkan mengeluarkan suara yang tidak jelas dan dingin. Wanita itu tetap tinggal, yang lainnya terbunuh. Dengan perintah pria berjubah hitam, 4 pembangkit tenaga cermin kekaisaran menyapu angin 4 salju untuk sekilas, dan kemudian bentuk tubuh mereka bergerak, bercampur dengan fluktuasi True Origin yang luar biasa, berkedip-kedip dengan keras ke Qin Yichan, dingin. Aura pembunuh menyebabkan suhu di hutan ini tiba-tiba turun. Hati-hati, mereka bukan pembangkit tenaga cermin kekaisaran biasa. Merasakan niat membunuh ini, wajah kedua pria parubaya itu tiba-tiba berubah, dan mereka dengan cepat mengingatkan. Namun, kata-kata mereka belum berakhir, dan wajah mereka menjadi agak kusam. Bang! Bang! Dalam waktu singkat, mereka bahkan tidak melihat jejak fluktuasi True Origin. Mereka hanya melihat kilatan. Dan saat berikutnya, 4 pembangkit tenaga cermin kerajaan yang mengancam semuanya jatuh ke tanah.